Waktu yang Anda miliki sama-sama 10 menit dan akan dimulai dihitung dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Gunung Sari, kemudian yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Kekait, kemudian yang terhormat Bapak Kapolsek Gunung Sari atau yang mewakili. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggotanya. Selanjutnya yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan saya hormati pasangan nomor urut 1 dan 3 beserta tim sesnya. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, para pendukung saya, sahabat MJD, dimanapun berada, baik yang di studio Kekait TV maupun yang berada di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyampaian visi dan misi serta diskusi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Kedua kalinya salawat serta salam telah kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi nahkoda penyelamat bagi umat Islam melalui agama yang dibawanya, yaitu Ad-Dinul Islam, di mana berkat kekuatan dan tekad hati beliaulah sehingga nikmat Islam dapat kita rasakan hingga saat ini. Selanjutnya terkait dengan penyampaian visi misi, di mana jika nanti saya terpilih menjadi kepala desa Kekait, visi misi saya adalah mewujudkan desa Kekait yang religius, kemudian mandiri dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di mana penunjang visi tersebut untuk mewujudkannya misi saya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kita mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan, kemudian menerapkan serta mempertahankan nilai-nilai budaya gotong royong yang ada dalam setiap pembangunan desa nantinya. Selanjutnya yang ketiga ialah bagaimana kita akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis melalui kegiatan pertanian, kemudian pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembukaan jalan usaha tani di bidang pertanian dan perkebunan, yang mana nanti diharapkan pembukaan jalan usaha tani ini bisa mendorong perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat. Di mana seharusnya jalan-jalan usaha tani ini menjadi perhatian pemerintah desa. Karena kita tahu bahwa profesi masyarakat kita hampir 80% profesinya sebagai petani yang ada di desa Kekait ini. Jadi bagaimana kita memberikan infrastruktur atau prasarana hingga masyarakat kita mendapat kenyamanan nantinya untuk melakukan kegiatan tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemudian selanjutnya yang kelima ialah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa. Jadi nantinya BUMDes ini unit-unit usahanya kita
perbanyak, artinya ya bukan hanya di bidang barang, tapi nanti kita usahakan di bidang jasa maupun bidang-bidang yang lain nanti seperti bidang pertanian, kemudian bidang peternakan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang keenam ialah bagaimana kita memberikan pelayanan yang bersih dan sehat melalui tata kelola sampah yang artinya melalui bank sampah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, bagaimana kita mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja. Kemudian yang ke-8 ialah bagaimana kita mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat. Ya. Selanjutnya yang ke-9 ialah bagaimana juga kita meningkatkan peran serta generasi muda dalam setiap pembangunan desa melalui sistem pembangunan yang partisipatif. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita melakukan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dalam setiap pembangunan desa ya melalui kegiatan keagamaan, kemudian pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan pengembangan agrowisata, di mana nanti agrowisata ini bentuknya dalam bisa kita konsep dengan agrowisata buah. Jadi selain kita bisa menghasilkan atau kita menjual buahnya, nanti kita bisa berdayakan masyarakat dengan berjualan yang ada di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.